Hahaha, sungguh dagelan. Boboto auto tertawa melihatnya. Begini pernyataan konyol dan aneh pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, usai dihantam Persib Bandung 2-0 tadi malam. Sampai bisa bikin semuanya tertawa nakak melihatnya. Penasaran? Ini ulasan lengkapnya. Bisa bikin semuanya kaget, manajemen Persib tepat tadi malam langsung berikan hadiah pemain asing baru ke Bojan Hodak bernama Ladislav Krejci asal Inggris untuk menggantikan William Marsilio yang sudah diputus kontraknya. Di kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan akhir musim. Jadi tuntutanku usai, statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Alhamdulillah, ini baru kabar bahagia. Begini pernyataan berkelas Eropa dari Bojan Hodak usai laga sengit tadi malam. Sampai bongkar 3 rahasia besar ini ke publik Bandung. Wah, kira-kira apa nih? Temukan jawabannya di sini. Keputusan luar biasa. Top tim pelatih, Dewangga resmi tak jadi dipinjamkan ke Bali United. Bahkan berani katakan hal gila ini usai bawa Persib sikat habis Bayangkara FC tadi malam. Sampai dia jadi starter loh. Wih, gokil, keren. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Semuanya jadi kaget mendadak. Begini pengakuan aneh dan janggal William Marsilio usai resmi ditendang dari skuad Maung Bandung. Bisa-bisanya dia sampaikan hal gila ini ke Bobotoh. Waduh, kenapa ini? Yuk simak video sampai beres ya guys. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua, buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Hahaha, sungguh dagelan. Boboto auto tertawa melihatnya. Begini pernyataan konyol dan aneh pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, usai dihantam Persib Bandung 2-0 tadi malam. Sampai bisa bikin semuanya tertawa nakak melihatnya. Penasaran? Ini ulasan lengkapnya. Persib Bandung kembali menunjukkan ketajamannya di kandang sendiri pada lanjutan BRI Super League 2025-2026. Maung Bandung sukses mengkasam Bayangkara FC dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Setelah pertandingan, pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil yang diraih timnya, namun ia secara jujur mengakui kualitas permainan Persib sepanjang laga. Jelas kami kalah, dan tentu saja kami kecewa. Namun kami juga harus mengakui kualitas Persib Bandung, ujar Munster dalam konferensi pers usai pertandingan. Menurut pelatih asal Britania Raya tersebut, bermain melawan Persik di kandang mereka selalu menjadi tantangan berat, terutama dengan atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh para bobotoh. Ini pertandingan yang sulit dan kami tahu sejak awal laga akan berjalan berat. Mereka adalah tim yang lebih baik hari ini, lanjut Munster. Meski kecewa, Munster tetap mengapresiasi usaha keras anak asuhnya yang terus berjuang hingga akhir pertandingan. Sayangnya, meski memiliki beberapa peluang, Bayangkara FC gagal memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol. Kami terus berjuang sampai akhir dan berusaha mencetak gol. Ada beberapa peluang, tetapi kami tidak bisa mengeksekusinya dengan baik. Kualitas Persib di sepertiga akhir lapangan sangat kejam. Kami menerima kekalahan ini dan selamat untuk Persib. Sekarang kami harus melanjutkan perjuangan, tegasnya. Bayangkara FC sempat mencoba untuk keluar dari tekanan dan menciptakan peluang, tetapi barisan pertahanan Persib yang solid, dipimpin oleh Federico Barba, selalu berhasil menggagalkan usaha tersebut. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Persib. Hasil ini membawa Maung Bandung mengoleksi 31 poin dari 14 pertandingan, sementara Bayangkara FC harus turun ke peringkat ke-9 dengan 19 poin. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Apakah Bayangkara FC seharusnya bisa memaksimalkan peluang lebih baik? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Bisa bikin semuanya kaget, manajemen Persib tepat tadi malam langsung berikan hadiah pemain asing baru ke Bojan Hodak bernama Ladislav Krejci asal Inggris untuk menggantikan William Marsilio yang sudah diputus kontraknya. Di kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan akhir musim. Jadi tuntutanku usai, statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Ladislav Krejci yang musim ini bermain di Premier League bersama Wolverhampton menunjukkan performa impresif yang sangat cocok dengan kebutuhan Persib Bandung. Gelandang berusia 26 tahun ini memiliki berbagai atribut yang bisa membawa perubahan signifikan di lini tengah Persib.
Krejci dikenal dengan kreativitasnya dalam membangun serangan dan kemampuannya memberikan umpan-umpan tajam ke lini depan. Musim ini, Krejci mencatatkan 5 assist dalam 15 pertandingan yang dimainkan di Premier League. Statistik ini menempatkannya sebagai salah satu gelandang yang paling produktif di Wolverhampton. Sebagai pengganti Marsilio yang lebih banyak berperan sebagai penghubung serangan, Krejci bisa menjadi otak serangan yang lebih efektif dan memberikan berbagai peluang bagi pemain seperti Andrew Jang atau William Barros di depan. Meski lebih dikenal sebagai gelandang menyerang, Krejci juga menunjukkan kontribusi yang cukup baik dalam bertahan. Dalam 15 pertandingan musim ini, ia tercatat melakukan 35 tackle sukses dan 20 intercept. Angka yang sangat solid untuk seorang gelandang yang memiliki kecenderungan menyerang. Ini akan sangat berguna bagi Persib yang membutuhkan pemain yang bisa membantu transisi dari bertahan ke menyerang secara cepat. Meski karir Krejci di Premier League bersama Wolverhampton tak selalu mulus, pengalamannya bermain di Liga Top Eropa memberikan kualitas yang dibutuhkan di tim Persib yang selalu bersaing untuk gelar. Krejci pernah bermain di Liga Eropa dan memiliki pengalaman bertanding melawan tim-tim besar seperti Manchester United, Liverpool, dan Chelsea. Pengalaman internasional ini akan memberikan keuntungan besar bagi Persib dalam menghadapi lawan-lawannya yang juga memiliki kualitas tinggi. Tidak hanya memberikan assist, Krejci juga mampu mencetak gol penting. Musim ini, Krejci berhasil mencatatkan 3 gol dalam 15 pertandingan di Premier League. Rata-rata hampir 1 gol setiap 5 pertandingan. Kemampuan untuk mencetak gol dari lini tengah adalah aset berharga bagi Persib, yang seringkali membutuhkan gol dari berbagai sumber selain penyerang utama. Bojan Hodak, pelatih Persib, sangat mengutamakan keseimbangan dalam timnya. Krejci adalah gelandang yang mampu menghubungkan serangan dan pertahanan dengan baik. Sebagai pemain yang bisa bermain di berbagai posisi lini tengah, ia memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai formasi yang diterapkan pelatih. Ini akan membantu Persib menjaga keseimbangan dalam permainan, terutama setelah kepergian Marsilio yang lebih banyak bertugas di posisi gelandang bertahan. Gimana Bobotoh? Setuju kan? Alhamdulillah, ini baru kabar bahagia. Begini pernyataan berkelas Eropa dari Bojan Hodak usai laga sengit tadi malam. Sampai bongkar 3 rahasia besar ini ke publik Bandung. Wah, kira-kira apa nih? Temukan jawabannya di sini. Persib Bandung berhasil meraih hasil maksimal pada pekan ke-15 Super League 2025-2026 setelah mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu malam 21 Desember 2025. 2 gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Ramon Tanque de Andrade Souza pada menit ke-10 dan 62, memastikan 3 poin penuh yang membawa Persib naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan 31 poin, menjaga persaingan di papan atas tetap sengit. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa pertandingan ini berjalan sesuai prediksi. Bayangkara FC yang dikenal memiliki pertahanan solid, tampil disiplin dan mampu memberikan tekanan. Namun, Hodak bersyukur timnya mampu mencetak 2 gol meski lawan memberikan perlawanan ketat. Saya sudah katakan sebelumnya, ini akan menjadi pertandingan yang ketat. Kita tahu Bayangkara merupakan tim yang cukup kuat, terutama dalam bertahan. Tapi kami bersyukur bisa mencetak 2 gol di pertandingan ini, kata Hodak dalam konferensi pers usai laga. Menurut Hodak, kesabaran menjadi kunci utama dalam merobohkan pertahanan Bayangkara. Pemain Persib dinilai berhasil menerjemahkan instruksi dengan baik di lapangan, dan variasi serangan serta kreativitas permainan menjadi faktor penentu kemenangan. Kami pun banyak melakukan kreativitas permainan di pertandingan ini. Saya sangat senang dengan hasil ini dan sekarang saatnya untuk fokus lagi ke pertandingan selanjutnya, tambahnya. Setelah meraih kemenangan atas Bayangkara FC, Persib akan menghadapi salah satu musuh klasik mereka, PSM Makassar pada Sabtu 27 Desember 2025 di Stadion GBLA. Menyusul hasil ini, Persib berhasil menggeser Persija dan kini berada di peringkat kedua klasemen Super League 2025-2026 dengan 31 poin. Saya sangat senang dengan hasil ini dan sekarang saatnya untuk fokus lagi ke pertandingan selanjutnya, tutup Bojan Hodak. Apa pendapat kalian tentang kemenangan Persib kali ini? Dengan performa seperti ini, apakah Maung Bandung bisa terus bersaing di papan atas? Yuk, beri komentar kalian di bawah. Keputusan luar biasa. Top tim pelatih, Dewangga resmi tak jadi dipinjamkan ke Bali United. Bahkan berani katakan hal gila ini usai bawa Persib sikat habis Bayangkara FC tadi malam. Sampai dia jadi starter loh. Wih, gokil, keren. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Bek kiri Persib Bandung, Alfreanda Dewangga, merasa sangat puas setelah timnya berhasil meraih kemenangan penting atas Bayangkara FC pada pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Minggu malam 21 Desember 2025, berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Maung Bandung. Dewangga, yang tampil sebagai starter, menilai kemenangan tersebut tidak didapat dengan mudah. Bayangkara FC menunjukkan perlawanan yang sangat ketat, terutama lewat pertahanan mereka yang solid sepanjang laga. Namun, 2 gol dari Ramon Tanque de Andrade Souza, masing-masing pada menit ke-10 dan 62, memastikan kemenangan Persib. Hasil positif ini membawa Persib naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 31 poin, hanya terpaut 3 angka dari pemuncak klasemen Borneo FC.
Meski mengakui kekuatan lawan, Dewangga bersyukur karena Persib mampu memanfaatkan peluang dengan baik untuk meraih 3 poin penuh di kandang sendiri. Kita tahu Bayangkara FC memiliki pertahanan yang sangat solid, tapi akhirnya kami bisa mencetak 2 gol di pertandingan ini. Saya pun tentunya senang karena berhasil memenangi pertandingan hari ini, ujarnya dalam sesi konferensi pers setelah laga. Selain kemenangan, Dewangga juga merasa senang karena terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih Bojan Hodak. Baginya, kesempatan bermain yang diberikan menjadi motivasi untuk terus menjaga performa dan konsistensi bersama Persib. Pemain muda ini juga menegaskan komitmennya untuk selalu memberikan kontribusi terbaik setiap kali dipercaya tampil, serta memastikan kondisinya dalam keadaan baik setelah pertandingan. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk tim dan memaksimalkan kepercayaan pelatih. Untuk kondisi saya baik-baik saja, tidak ada cedera yang serius, normal dalam setiap pertandingan, ungkap Dewangga. Kemenangan ini memberikan modal berharga bagi Persib dalam persaingan papan atas Super League 2025-2026 dan semakin menguatkan kepercayaan diri tim jelang laga-laga berikutnya. Apa pendapat kalian tentang kemenangan Persib kali ini? Apakah tim Maung Bandung semakin siap bersaing di puncak klasemen? Komentar di bawah ya. Semuanya jadi kaget mendadak. Begini pengakuan aneh dan janggal William Marsilio usai resmi ditendang dari skuad Maung Bandung. Bisa-bisanya dia sampaikan hal gila ini ke Bobotoh. Waduh, kenapa ini? Yuk, simak video sampai beres ya guys. Kebersamaan William Marsilio dengan Persib Bandung resmi berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Pemain asal Brasil ini mengumumkan perpisahannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu 21 Desember 2025 yang menandai berakhirnya perjalanan singkatnya bersama Maung Bandung yang baru berlangsung setengah musim. William yang semula terikat kontrak 2 tahun sejak awal kompetisi Super League 2025-2026 harus mengakhiri karirnya di Bandung lebih cepat setelah menjalani proses evaluasi internal tim. Keputusan untuk berpisah muncul setelah William dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan taktik yang diterapkan pelatih Bojan Hodak. Meskipun tampil beberapa kali, kontribusi William dianggap belum optimal karena ia dinilai belum sepenuhnya menyatu dengan skema permainan yang diterapkan oleh pelatih. Laga melawan Lion City Sailors FC di Singapura pada 26 November 2025 menjadi pertandingan terakhir William bersama Persib. Setelah pertandingan tersebut, pelatih Bojan Hodak sempat memberi sinyal adanya evaluasi menyeluruh serta kemungkinan perombakan komposisi pemain menjelang putaran kedua kompetisi. Tak lama setelah itu, William pun mengungkapkan rasa perpisahan kepada publik dengan pesan penuh rasa syukur. Hari ini saya tutup bab dengan hati yang penuh rasa syukur. Memakai jersey Persib Bandung adalah suatu kehormatan yang akan saya bawa selamanya, tulis William dalam unggahannya. Meskipun hanya semusim setengah membela Persib, ia mengungkapkan rasa bangga dan yakin telah memberikan yang terbaik selama berada di Bandung. William juga menegaskan bahwa meskipun perjalanan singkat, ia merasa bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi jika diberikan kesempatan lanjutan. Saya pergi dengan perasaan bahwa saya memberikan yang terbaik dan dengan kepastian bahwa saya bisa berkontribusi lebih banyak lagi, karena klub ini dan basis penggemar ini selalu pantas mendapatkan yang terbaik, lanjutnya. Selama membela Persib, William tampil dalam 7 pertandingan dan menyumbang 2 assist yang tercipta dalam laga melawan Arema FC dan Persita Tangerang. Dalam pesannya, ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen klub, mulai dari manajemen, staf, rekan-rekan pemain, hingga Bobotoh yang menurutnya selalu memberikan dukungan luar biasa, terutama ketika bermain di kandang. Saya ingin berterima kasih kepada rekan tim saya, staf kit, departemen pemasaran, dewan, dan staf pelatih. Rasa hormat dan terima kasih saya ditujukan kepada setiap orang yang bekerja siang dan malam untuk menjadikan klub ini raksasa sejati, tulisnya. William menutup pesannya dengan rasa syukur atas kesempatan yang telah diberikan, menganggap pengalaman bersama Persib sebagai bagian penting dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Meskipun kebersamaannya di Bandung berakhir lebih cepat dari yang direncanakan, William memilih menutup bab ini dengan penuh rasa hormat, sambil membuka lembaran baru untuk langkah berikutnya dalam karirnya. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan William bersama Persib? Apakah keputusan untuk berpisah ini sudah tepat? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar.